Kang Dede, Kang Guru silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Menteri, beserta Ibu Sekjen, salam kenal Bu Sekjen, saya Dedi Yusuf Bu, baru ketemu sekarang, serta Bapak Ibu para Dirjen dan Eselon 1, pimpinan dan anggota Komisi 10. Luar biasa pagi hari ini kita mendengar sama-sama bahwa para wakil rakyat ini benar-benar memperhatikan rakyatnya, ya. Jadi saya justru tidak ingin mengulang lagi, Mas Menteri. Ada dua agenda. Agenda yang pertama tentunya adalah persetujuan anggaran. Kalau kami dari fraksi Demokrat setuju-setuju saja. Berapapun anggaran yang diberikan pemerintah untuk Kementerian Pendidikan harus kita serap dengan baik. Jadi artinya ini adalah satu hal penting karena kita telah terjadi learning loss. Nah, yang agenda kedua ini yang memang rasanya harus kita diskusikan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi Mas Kadafi, yang bahwa prioritas agenda Pak Jokowi adalah SDM unggul. Nah, kalau berbicara SDM unggul, tentu kita harus berbicara targetnya adalah guru. Karena jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dari guru honorer. Kita bisa duduk di sini jadi politisi, jadi pejabat, jadi apapun juga. Mungkin dulu pernah diajar oleh guru honorer yang usianya saat ini mungkin sudah 50, sudah 60. Dan mereka sudah mengajar lebih dari puluhan tahun. Produk dari guru honorer yang belum bersertifikasi, yang masih seperti itu, yang penghasilan masih 300.000, 500.000 saja, sudah bisa jadi pejabat-pejabat besar. Apalagi jika pendapatan dan kesejahteraan mereka meningkat. Maka 2045 kita pastikan murid-murid kita adalah murid-murid yang lebih hebat dari kita. Akan lebih hebat dari Nadiem Makarim dan sebagainya. Jadi konteksnya di sini adalah kembali, mana yang lebih dahulu? Kesejahteraan dulukah atau upgrading dulu? Kalau kita berbicara upgrading, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana makan saya. Pendapatan saya hanya 300.000, 500.000, belum pikiran laporan kerja, belum bikin lagi les-les dan sebagainya, tentu akan sulit. Jadi memang yang paling penting sekarang adalah kita pikirkan kesejahteraannya mereka dulu. Nah, salah satu upaya kita di sini Komisi 10 dengan pemerintah, dengan Mas Nadiem adalah melalui P3K, kesejahteraan mereka akan meningkat. Yang tadinya 300.000, mungkin ke depan setara dengan PNS. Betul ya Pak, Pak Dirjen GTK? Pak Iwan. Lupa saya Pak. Mohon izin Pak Iwan. Karena WA saya jarang dibalas sama Pak Iwan. Kalau sering dibalas pasti hafal. Jadi kembali lagi masalahnya adalah inilah momentum, sekali lagi inilah momentum kebijakan pemerintah bersama dengan Komisi 10 untuk memberikan kesempatan 1 juta P3K meningkatkan derajat kesejahteraan. Tapi ternyata memang benar, saya sendiri mewakili Jawa Barat sajalah. PGRI Jawa Barat berkirim surat kepada saya, beberapa dinas pendidikan kabupaten berkirim surat kepada saya tentang passing grade yang berat. Ya, saya belum membaca itu tadi ada pertanyaan soal sate atau tidak. Jadi akhirnya saya yang saat ini bergelar doktor saja, jadi pengen ikut tes ini. Kira-kira kita bisa nggak lolos? Tentu Mas Nadiem tidak akan tahu detailnya, saya yakin itu. Tetapi dari keluhan yang banyak, alangkah baiknya, kembali saya langsung saja to the point, saya pikir kuasanya Mas Nadiem saat ini adanya di afirmasi. Kawan-kawan kita para guru-guru honorer ini takut nanti masuk pada level remed kedua, bersaing dengan yang serdik, yang 100%. Yang sudah bersertifikasi, yang 100% ini, dia datang mungkin isinya sambil merem saja, udah lolos 100%. Nah, sementara mereka yang mungkin sudah mengajar cukup lama, dia penuh ketakutan. Jadi menurut saya, langsung saja, berikan penghargaan negara, tepat kata Pak Johar. Yang kedua adalah afirmasi jangan hanya untuk mereka yang serdik 100% lalu yang usia 35 tahun ke atas. Karena ada yang usia 35 tahun ke atas, ngajar baru 2 tahun. Baru masuk jadi guru. Jadi lama pengabdian, saya mohon tolong Mas Nadiem, lama pengabdian ini dimasukkan. Kedua catatan penting adalah masalah linear.
dia guru SD tapi pendidikannya bukan guru SD, dia pasti akan tumbang. Lalu kemudian sekolah-sekolah yang sekolah swasta atau sekolahnya tidak mengajukan, lalu dia nanti akan ditempatkan bukan di sekolahnya. Nah, ini juga catatan penting. Lalu yang paling penting adalah formasinya jangan segitu saja. Mohon formasinya bisa ditambah. Banyak guru seperti bahasa daerah yang mengeluhkan karena hanya masuk di formasi seni budaya. Kesempatan ini izinkan pimpinan saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kinerja. Yang pertama kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BKN sekaligus, saya hanya ingin menyampaikan aspirasi Pak Menteri terkait dengan seleksi P3K yang baru-baru dilakukan. Ada beberapa harapan dari teman-teman kita di lapangan setelah melakukan seleksi itu. Yang pertama bahwa soal passing grade itu memang diakui dan dikeluhkan oleh banyak tenaga honorer kita, baik guru dan non-guru, bahwa passing grade-nya itu sangat tinggi, sehingga hampir sebagian besar, kalau saya ingin katakan, bahwa mereka tidak memenuhi itu. Padahal banyak sekali tenaga honor kita itu guru yang sudah mengabdi begitu lama, tapi karena kita paham betul apa yang seleksi baru-baru ini cukup ketat, soalnya panjang-panjang, terbatas. Itu menjadi salah satu keluhan dari. Kemudian selanjutnya juga keluhan yang sangat mungkin saya tidak tahu persis apa ini, soal syarat bagi tenaga guru yang harus melampirkan sertifikat LKPP sesuai dengan surat Menpan yang menurut informasi itu ditandatangani pada saat yang berdekatan dengan waktu pendaftaran, sehingga mereka tidak sempat, bahkan ada satu daerah itu secara berkas tidak ada yang memenuhi syarat satu orang pun, Pak Menteri. Ini saya tidak tahu persis, ini aspirasi yang disampaikan lewat saya, sehingga ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi kita. Terutama saya sangat prihatin tenaga-tenaga guru kita yang sudah tua-tua, yang umurnya mungkin tinggal 2 bulan kemudian mencapai masa pensiun itu, atau tidak memenuhi syarat dari batas waktu yang ditentukan, mereka tidak bisa ikut tes, atau mereka kalaupun ikut tes secara ilmu pengetahuan mereka tidak sama dengan yang baru-baru, Pak Menteri. Sehingga ada juga yang menyampaikan mungkin hasil itu sebaiknya melibatkan kepala-kepala sekolah di tempat masing-masing, karena mereka lebih tahu kondisi guru-guru yang ikut dalam seleksi tersebut. Itu mungkin aspirasi Pak Menteri dan Kepala BKN, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan. Pak Dubikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Menpan RB, Pak Kepala BKN, Kepala LAN, Pak Ketua Komisi ASN, Pak Kepala ANRI, dan Pak Ketua Komisi Pendidikan Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan juga, serta hadirin yang berbahagia. Bagi saya, berapapun anggaran dan tambahan anggaran yang diusulkan, yang diminta oleh mitra kerja kami, secara prinsip kita siap memperjuangkan, siap memenuhi. Yang penting itu semakin meningkatkan kinerja sesuai tupoksi dan tujuan dari dibentuknya kementerian atau lembaga tersebut. Yang penting gunakan untuk
keberhasilan program kegiatan yang sudah ditetapkan. Terkait hal ini, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dan BKN ketika mengeluarkan Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Harus diakui Permen Pan-RB ini mewujudkan aspirasi, selain memang dia memberikan jalan keluar dan penyelesaian tenaga honorer kita khususnya guru, tapi di dalamnya itu saya lihat ada banyak yang mewujudkan aspirasi teman-teman guru khususnya ya. Ini bisa kita lihat dari afirmasi dan seleksi. Afirmasi di pasal berapa itu 28 itu ada afirmasi nilai berdasarkan sertifikat, lalu usia masa kerja, lalu keadaan fisik, lalu status PHK, masa kerja, lalu juga seleksinya kompetensi itu sampai 3 kali Pak ya, 1, 2, 3 dan sebagian besar yang ikut seleksi 1, 2 bisa ikut seleksi 2, seleksi 3 kalau memang tidak lulus ya. Nah ini menunjukkan sebenarnya, mohon maaf nih Pak Supardi ya, apa itu perubahan perubahan Undang-Undang ASN 2014 itu menurut saya perlu dipertimbangkan lagi pembahasannya karena ada solusi sebenarnya, dan maksud dari perubahan itu kan sebenarnya solusi terhadapnya. Ternyata Pan-RB dan BKN sudah memberikan solusi. Hanya saja saya ingin menyampaikan aspirasi tadi, kalau Pak Anwar Hafiz sudah mengungkapkan, saya di luar itu Pak Menteri, Pak Cahyo dan Pak Kepala BKN, Pak Bima, bisa nggak ditambahkan afirmasi prosentasenya? Misalnya pasal 28 ayat 1 huruf B itu yang umur 35 dan minimal 3 tahun bekerja, ini kan 15%. Ya, tambah 5% lah gitu. 20 gitu lah. Atau pelamar dari PHK 2. Sebenarnya kan ini lebih ke sana. Ada apresiasi sebenarnya, afirmasi 3 tahun, lalu 10%. Bisa nggak ini jadi ya lebih tinggi lah, 20. Kan dia udah mengabdi PHK 2 dari dulu kan dari persoalan 25, termasuk yang penyandang disabilitas kalau bisa juga jadi berapa, 15 gitu. Kira-kira itu yang saya sampaikan, karena memang ini pengadaannya telah berlangsung dan akan berlangsung. Mudah-mudahan bisa diterima lagi oleh Pak Pan-RB dan Kepala BKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Ketua, Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati. Secara umum nanti akan kami jawab tertulis. Tapi ada hal-hal yang secara prinsip ingin kami sampaikan. Yang pertama, ada alokasi P3K 1 juta. Passing Gerinda sudah kita bahas bersama, antara kuncinya ada pada Kemendiknas karena guru yang dibutuhkan, kemudian BKN, Pan-RB, dan melibatkan beberapa perguruan tinggi untuk soalnya. Tapi sampai pelaksanaan seleksi ini, ya lebih dari separuh terdaftar. Padahal alokasi anggarannya sudah ada, Pak. Ya, akhirnya ya dikembalikan. Nah, beberapa catatan, beberapa keluhan, beberapa masukan, tentunya akan kami akomodir dengan BKN, akan kami sampaikan dengan Kemendiknas juga. Nanti untuk alokasi penerimaan tahun 2022,
akan diperhatikan. Karena masih sisa hampir 500.000 ketiga kali. Walaupun selama ini sudah kita istilahkan dibebaskan itu sudah di atas 2 juta. Tapi sisanya ini akan kita. Kami BKN nggak bisa apa-apa karena di terakhir pada Menteri Keuangan. Kemudian saya kira yang 500 tahun saya kira juga akan kita dalam anggaran daerah.